Mendengar firman Tuhan masih tentang topik mencari Tuhan. Nah, saya percaya ada satu prinsip Bapak Saudara, ketika kita terhilang, Tuhan datang mencari kita. Amin. Tapi waktu kita sudah jadi warga kerajaan Allah, kita harus cari Tuhan. Bapak Saudara, kita tidak mungkin menemukan Tuhan tanpa Tuhan yang mencari kita. Itu sebabnya kita diselamatkan karena kasih karunia. Ada yang sebagian kita mungkin berasal dari agama lain. Waktu kita kecil, kita lahir di keluarga yang tidak kenal Yesus. Kenapa kita bisa ada di tempat ini? Karena Tuhan kasih anugerah. Itu juga katakan amin. Yang Kristen juga sama. Ada banyak orang Kristen yang tak kenal Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya kita bersyukur karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesungguhan kita. Ya, saya percaya ada orang-orang tertentu yang memang sungguh-sungguh dengan agamanya, lalu kemudian Tuhan kasih penglihatan. Tapi sebagian besar orang, mereka nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan yang temukan mereka. Lewat salah, lewat teman, lewat pergaulan, lewat apapun, Tuhan yang temukan kita. Tapi sesudah kita jadi warga kerajaan Allah, kita harus cari Tuhan. Coba katakan kiri kanan, sekarang kita yang harus cari Tuhan. Nah, saya percaya mencari Tuhan itu bukan karena Tuhan hilang dari dalam hidup kita. Banyak yang setuju bahwa Tuhan tidak mungkin keluar dari dalam hidup kita tanpa kita tahu. Setuju ya? Saya dulu berpikir bahwa, kalau saya bikin dosa, nanti Tuhan keluar dari hidup saya. Saya takut Tuhan masuk lagi. Saya percaya apa kata firman Tuhan, kita terima Yesus lewat pengakuan mulut kita, lewat percaya dalam hati. Dan kita juga akan tolak Yesus dalam hidup kita waktu kita tolak Dia lewat mulut kita. Setuju? Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan statement. Wah, ya sekarang saudara tahu ada banyak orang jadi mualaf. Hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak kasih kesempatan lagi nanti kalau dia bertobat, Tuhan masuk Tuhan. Tapi gak ada jaminan. Kalau dia udah sangkali bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ketika dia gak ada kesempatan, dia hilang selama-lamanya. Satu-satunya cara Tuhan hilang adalah waktu kita tolak. Nah, saya percaya hilang di sini bukan berarti musnah. Saya beberapa kali kehilangan barang. Kalau saudara setuju kalau kita kehilangan barang itu bukan berarti barangnya hancur, betul ya? Waduh, HP saya hilang, berarti HP-nya jedor meledak. Enggak. Hilang itu artinya tidak pada tempatnya. Katakan sama-sama. Hilang berarti tidak pada tempatnya. Biasanya di sini nih, sekarang nggak di sini. Wah, hilang. Bukan berarti dia binasa, betul ya? Tuhan dalam tanda kutip harus kita cari. Kenapa? Karena seringkali Tuhan tidak pada tempatnya. Tuhan tidak nomor satu dalam hidup kita. Nah, ada satu ayat di 2 Tawarin 7 ayat 14 di mana Tuhan secara jelas menyuruh kita mencari Dia, mencari wajahnya, mencari hadiratnya. 2 Tawarin 7 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini hak istimewa. Tuhan bilang umatku yang atasnya namaku disebut, mereka yang cari wajahku. Mencari wajah Tuhan itu artinya mencari hadirat Tuhan. Maksud, Tuhan itu ada di mana-mana, betul. Tuhan itu mau dipercayai atau tidak, Tuhan itu ada, betul. Tapi kenapa kita perlu kasih waktu khusus? Kenapa kita perlu puasa, lakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain? Kenapa kita harus datang ke tempat ini? Karena Tuhan suruh kita cari Dia. Bukan karena Tuhan itu sekali lagi gak tahu kemana, Tuhan ada dalam hati kita. Tapi ini hak istimewa. Dan saya berdoa supaya kita waktu mengerti ini hak kita. Kita walaupun mungkin kita gak sepintar orang lain, kita gak sekaya orang lain, kita punya hak bisa cari Tuhan. Kita bisa ketemu dengan Tuhan. Dan saya berdoa waktu kita mengerti hal ini, kita gak anggap sepele, kita sungguh-sungguh. Waktu kita ada doa, bersama kita datang sungguh-sungguh. Waktu kita diminta puasa, kita puasa sungguh-sungguh. Kenapa? Ini sebuah hak istimewa. Katakan hak istimewa. Dulu khotbah saya hari ini adalah hak istimewa. Nah, dari ayat ini kita akan pelajari beberapa hak istimewa umat Tuhan. Yang pertama, kita bisa menyentuh hati Tuhan. Ada banyak orang berusaha kasih persembahan, kasih sesajen, tapi Tuhan tidak tersentuh. Kenapa kita bisa sentuh hati Tuhan? Di ayat 14 tadi dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Apa yang membuat kita bisa menyentuh hati Tuhan? Status kita sebagai anak Tuhan. Waktu kita jadi anak Tuhan, apa yang kita lakukan itu bisa menyentuh hati Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bukan karena cara kita. Orang bilang, karena cara kita yang ekstrim berdoa. Saudara, banyak agama lain itu lebih ekstrim caranya dari kita. Dia jalan di atas beling, dia tidur di atas paku, dia bertapa di gua-gua. Tidak menyentuh hati Tuhan. Buktinya apa?
Tuhan gak hadir dalam hidup mereka, Tuhan gak beri rema dalam hidup mereka. Walaupun nanti kita akan lihat cara juga itu akan menunjukkan keseriusan mencari Tuhan. Jadi jangan bilang, oh yang penting saya anak Tuhan, saya bisa cari Tuhan sambil hidup dalam dosa, saya bisa ketemu Tuhan dengan cara gak sopan, dengan attitude yang gak baik. Nah, saya percaya Tuhan itu tetap tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Kalau di perjanjian lama orang harus korbankan banyak hewan buat ketemu dia, prinsip yang sama di perjanjian baru. Bedanya adalah kita nggak perlu lagi pakai darah binatang, kita punya darah Yesus. Attitude-nya, sikapnya, protokolnya itu tetap harus dilewati. Sebabnya saya motivasi kita jadi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan lewat sikap kita, kesungguhan kita. Apa yang ada di dalam itu harus terlihat dari luar. Tapi yang membuat itu bukan pertama-tama apa yang kita lakukan, tapi status kita. Status kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Dan ini yang membuat kita istimewa. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus pakai hak kita ini? Ayat 13 dikatakan, mari kita baca bersama ayat 13, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ayat 14 Tuhan suruh kita cari wajahnya, cari hadiratnya. Kenapa? Karena ada masalah. Katakan ada masalah. Memang gak benar kalau cari Tuhan hanya waktu punya masalah. Tapi kalau orang sudah punya masalah belum cari Tuhan, itu terlalu. Kalau kita tahu hidup kita ini kritis, kalau kita tahu hidup kita ini pas, gak ngalamin kelimpahan, kalau kita tahu kita cuma survive, atau kalau enggak gini, kalau kita tahu kita ini harusnya bisa lebih dari yang sekarang dan belum cari Tuhan, kebangetan. Tuhan bilang, kalau kamu sadar kamu itu bermasalah, cari wajahku. Karena kalau gak ketemu aku, kamu gak akan punya solusi. Dan saya berdoa supaya kita punya sense of crisis, rasa punya krisis dalam hidup, gak nyaman. Pertama karena setan itu benci sama anak Tuhan diberkati. Setuju saudara? Kita udah mau diberkati, setan berusaha. Ini uang udah mau datang dalam hidup kita, ada aja cara untuk mencegah. Itu masalah. Masalah itu gak gampang. Caranya cari Tuhan. Saudara mau dipromosikan, ada aja yang gagalkan. Ada orang udah mau datang ke gereja, ada aja yang gagalkan. Ada orang yang udah mau bertobat, ada aja. Itu masalah. Dan Tuhan bilang solusi cari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita ketemu Tuhan, kita sentuh hati Tuhan, kuasanya bisa bekerja. Di ayat 15 dikatakan, kenapa umat Tuhan itu harus mencari Tuhan? Mari kita baca 15, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat ini itu maksudnya bait suci. Jadi konteks ayat ini adalah penghabisan bait suci Salomo. Tuhan berjanji, aku akan mendengar doa yang dinaikkan dari tempat ini. Ada banyak tempat yang megah pada zaman itu. Mesir punya istana yang megah. Kerajaan-kerajaan besar lainnya punya istana yang megah. Kenapa Tuhan ada di tempat itu? Tuhan pilih berdiam di umat. Ini yang istimewa. Kenapa? Kita itu penting. Mungkin di antara keluarga kita baru kita yang bertobat. Mungkin di antara teman satu kampus kita yang baru bertobat. Tuhan gak terlalu pusingkan mereka. Tuhan bilang kita yang harus cari Tuhan. So, kalau kita tidak cari Tuhan, gak ada lagi yang didengar doa. Mereka bisa jumpalitan doa. Saya percaya Tuhan juga satu dua kasusnya akan datangi langsung ke penglihatan. Tapi Tuhan datangi mereka pula penglihatan lagi. Saya yakin karena ada yang doain. Amin. Itu sebab kenapa kita harus pakai hati ini. Gak ada yang didengar Tuhan selain doa dari tempat ini. Dan sekarang bait suci itulah tubuh kita. Roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Tuhan mau dengar doa dari kita. Amin. Itu sebenarnya kenapa jangan lupa terus berdoa untuk keluarga kita dulu diselamatkan. Kita mencari Tuhan supaya apa? Supaya ada yang mewakili mereka. Saya punya teman-teman jauh dari Tuhan, boro-boro ada kesadaran untuk cari Tuhan. Nyaman, punya uang banyak, ngerasa gak butuh Tuhan. Kalau aku akan mengagamamu. Tapi Tuhan bilang, ya memang berdosa. Mau bilang apa? Mau kita memang gaya mereka. Kita yang doakan mereka.
Kita cari Tuhan supaya mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Dan sepanjang sejarah kekristenan, kuasa Tuhan bekerja ketika ada umatnya yang menyentuh hati Tuhan. Sebobrok apapun satu negara, waktu ada orang-orang yang berdoa, Tuhan akan lawat mereka. Sebobrok apapun satu sekolah, kita punya banyak cerita. Revival terjadi sekolah-sekolah itu bukan karena ratusan orang yang berdoa, cuma 2-3 orang berdoa sepakat. Tuhan dengar, Tuhan pulihkan. Saya masih ingat dulu waktu SMP kelas 3, dulu komsel namanya persekutuan. Saya diajak sama teman saya, Yosef, kamu punya beban gak melihat teman-teman kita soal apa? Saya dulu nggak terlalu ngerti, walaupun saya anak pendeta tapi nggak ikut pergerakan penjangkauan jadi anak baik di gereja. Ada satu teman saya, memang gereja mereka sangat agresif dalam tanda baik habis itu untuk jangkau yang mirip kita, tapi modelnya persekutuan. Ayo kita berdoa pas di SMP, ingin naik ke lantai 4 dan mulai berdoa. Tak lama sengaja berdua apa yang terjadi sebelum kami lulus, satu angkatan semuanya dengar Injil. Mereka masuk ke SMA, mereka jadi tokoh-tokoh bergerak. Tuhan gak lihat satu sekolah, satu keluarga dulu, Tuhan lihat kitanya cari Tuhan. Ada gak di keluarganya yang cari Tuhan? Ada gak di sekolahnya yang cari Tuhan? Amen. Dan ya saya percaya di gereja kita gak terlalu banyak kegiatan. Waktu kami di Korea Selatan itu tiap hari masih kalah dibandingkan kita Jumat doa, datang ke konsep, datang hari Minggu. Itu waktu untuk cari Tuhan. Saudara kerja cari uang, jujur ya saudara bilang, masa saya cari Tuhan tiap hari berangkat ke kantor? Enggak lah, saudara ke kantor itu bukan cari Tuhan, saudara ke kantor cari uang, betul? Kita di sini cari Tuhan, amen. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat ada yang berdoa. Lalu yang kedua, apa hak istimewa kita? Puasa kita, puasa orang benar itu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan, puasa kita diperhitungkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Karena saudara harus berpuasa, karena ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, saudara kita baru selesai berpuasa. Ya, saya tidak mau menghakimi, tapi puasa itu harus menghasilkan puasa. Puasa yang tidak menghasilkan puasa gampang, tidak ya. Kalau puasa tapi nggak ada puasa yang terjadi, nggak ada sesuatu yang terjadi, artinya itu cuma diet. Terserah mau dinamain apa. Puasa yang diperhitungkan oleh Tuhan, artinya puasa Tuhan harus bekerja. Dan semua menurut saya agama itu punya ritual puasa, karena mereka ngerti puasa itu di atas rata-rata. Orang yang bisa puasa, orang terbiasa puasa Senin Kamis itu lebih rohani daripada orang pada umumnya. Setuju ya? Kalau tanya teman-teman agama apapun, oh ya, ada puasa putih, puasa ini dan sebagainya. Tapi puasa orang Kristen, puasa anak Tuhan, itu motivasinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan diri. Mazmur 35 ayat 13. Saya akan bacakan 2-3, sama-sama 2-3. Tetapi aku ketika mereka merasa sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Jadi memakai pakaian kabung itu bicara tentang merendahkan diri. Bagi orang Israel bicara merendahkan diri, mereka langsung ngerti, oh itu berpuasa. Dan tanggung jawab kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu menyentuh hati Tuhan. Waktu seorang wanita dibilang gak layak untuk memberikan roti yang harusnya sama anak, diberikan sama anjing. Wanita itu bilang, iya Tuhan, tapi anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Yesus tersentuh hati. Dan kita gak bisa lip service sama Tuhan. Tuhan itu tetapkan satu format. Kalau mau merendahkan diri di hadapanku, puasa. Jangan bikin puisi. Habis bikin puisi, ya tergantung orang. Ya ada orang yang puitis sekali gitu ya. Wah, dengan kata-katanya langsung, wah, melebar-melebar hati itu ya. Wah, giftnya gitu ya, main kata-kata gitu, menyentuh hati. Nah, puasa. Kenapa? Sama-sama susah. Itu gak ada hubungannya dengan bakat, itu gak ada hubungannya dengan intelektual. Sama-sama nahan lapar. Dan kenapa kita harus berpuasa untuk merendahkan diri? Karena yang menghalangi, satu-satunya yang menghalangi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu daging kita, bukan setan. Setan sudah dikalahkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus setan itu kalah.
Untuk orang yang di luar Tuhan, setan itu bisa menjadi faktor yang menghalangi. Tapi untuk anak Tuhan, setan itu bukan menghalang. Dalam arti waktu kita lawan dia harus pergi. Kalau saudara nggak lawan itu salah sendiri. Tapi kalau kita lawan, setan harus pergi. Yang setuju katakan amin. Tapi yang menghalangi kita bisa dijamah oleh Tuhan, yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan, itu daging kita. Di Galatia pasal 5 ayat 16-17, Rasul Paulus ingatkan ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita ini diperebutkan. Waktu kita datang ke gereja, kita sebenarnya tidak melakukan kehendak kita melakukan kehendak Roh Kudus. Waktu kita nggak datang ke gereja, kita sedang melakukan kehendak daging kita. Simple. Kita tuh nggak ada pilihan. Jadi waktu kita harus cari Tuhan, lalu kita tidak cari Tuhan, kita lagi lakukan kehendak daging kita. Waktu kita cari Tuhan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Setuju? Cuma dua. Paulus bilang, apa yang membuat kita tidak lakukan kehendak Roh Kudus? Keinginan daging. Dan keinginan daging yang paling kuat adalah keinginan untuk makan. Katakan makan. Kenapa? Ada orang tahan nggak merokok. Ya, saya nggak merokok. Sudah bilang, Pastor, tahan diri nggak merokok, bagi saya nggak masalah. Yang makan, seluruh orang di dunia ini makan. Setuju? Sehingga waktu Tuhan bilang berpuasa, umat yang atas nama tersebut berpuasa. Artinya apa? Kita lagi bilang tidak sama daging. Dan saya renungkan, termasuk pengalaman kami di keluarga juga. Waktu kami berpuasa, breakthrough itu terjadi. Kenapa? Gembala itu membuka. Ayo bertumbuh. Dan bukan hanya ikut program gereja. Kita masing-masing punya PR. Kita masing-masing punya kedagingan. Kita masing-masing punya hal-hal yang harus ditaklukkan dalam diri. Berapa yang percaya Yesus akan segera datang kedua kali? Amin ya. Kita generasi yang akan Yesus datang kedua kali. Amin. Waktu end time kan euforianya luar biasa ya. Saya mau ingatkan lagi kemarin Pak Daniel tiba-tiba menyinggung lagi di rapat pimpin sini. Pastor saya tolong terangkan kapan? Wah ya. Tiba-tiba harus ingat lagi. Oh iya, 5-6 September terus ke sana. Nggak sampai sebulan saudara. Soalnya kan kita bulan Maret ya, April masih jauh, nggak sampai sebulan, lagi counting down. Terserah masa masing-masing gitu ya, saudara percaya itu website, saudara percaya itu pembangunan dan suci dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang besar. Tapi apa poin saya, kita masing-masing punya PR. Topik bulan ini mencari Tuhan. Salah satu bagian dari mencari Tuhan adalah puasa. Katakan kiri kanan, puasa. Kita nggak hanya mencari Tuhan dengan antusias di hadirat Tuhan, kita nggak hanya mencari Tuhan dengan beri waktu untuk berdoa ke tempat ini, puasa. Soalnya saya motivasi. Bagi yang ya minggu depan kita 3 hari, bagi yang belum bisa 3 hari belajar, wah sekarang saya mau 3 hari. Sekali lagi kita tidak akan mati karena puasa. Jadi katakan amin. Nggak ada orang yang mati karena puasa. Orang yang mati karena buka puasa ada. Buka puasa kalah saudara. Wah, duren, saguer. Nah doa ada gitu puasa, begitu selesai buka puasa dia makan yang tinggi-tinggi, ceder langsung pecah. Ada orang yang meninggal karena puasa itu tak pernah. Saya suka pakai contoh bapak saya, 14 hari gak makan, umur 71 tahun. Ini baik aja. Ini kalau saudara masih di bawah 71 tahun, saya percaya sebagai besar dari 71 tahun, gak akan mati sebelum 2 minggu lah. Minggu depan cuma 3 hari. Coba katakan kira-kira cuma 3 hari. Tidak akan mati ya men. Apa yang kita sedang matikan kedagingan kita. Saya tidak bilang bahwa puasa itu segalanya. Tapi Tuhan bilang kalau mencari Tuhan, belajar menahan diri dan puasa. Puasa itu mendatangkan kuasa. 1 Korintus 9:25-27. Ini ciri pertandingan kita. Kita semua ada dalam pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Katakan menguasainya.
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita punya target, kita biasanya kuasai diri kita sendiri. Gak usah bicara target lah. Kesehatan. Saudara yang sudah tahu kolesterolnya itu di atas 200, pasti kuasai diri nggak makan santan, betul ya? Saya harus kasih tahu. Oh, pastor itu kan kepala 4, kepala 3. Ya. Pak Daniel suka cerita. Di Amerika itu umur 18-19 tahun, obesitas, stroke, dan sebagainya. Itu enggak lagi kepala 4, kita harus kuasai diri. Orang harus check up sekarang setiap 6 bulan. Makannya makin lama makin enak. Itu berbicara kesehatan fisik. Tapi kalau kita mau punya target rohani, kita mau lihat hal-hal besar, mujizat terjadi dalam hidup kita, sama kuasai diri kita. Sekali lagi, puasa itu cara yang Tuhan bilang. Kau mau cari wajahku, rendahkan diri, puasa. Dan mumpung sama-sama terlibat. Ya jujur ya, saya cerita, saya berusaha lagi puasa. Tapi beda kalau sendirian, itu perjuangannya lebih berat. Kalau rame-rame, waktu kita udah lemah, kita berpikir, juga lagi puasa, kita sama-sama kuat. Dan kalau sendirian, waduh, saya fasting dan feasting, gak fair Tuhan. Kita bersyukur kita di gereja yang punya kerinduan untuk sama-sama berpuasa. So, 3 kali dalam 1 bulan. Itu cara efektif. Cari Tuhan dengan rendahkan diri, cari Tuhan dengan berpuasa, cari Tuhan, amin. Ada banyak cerita, tapi salah satunya puasa dari puasa adalah Ezra dilindungi oleh Tuhan. Di Ezra pasal 8 ayat 21-23 itu cerita tentang Ezra harus memimpin rombongan pulang dari negara buangan ke tanah perjanjian. Dan dia punya 2 pilihan, mau pakai perlindungan raja, tentaranya, dan diberi, dan itu tidak dosa. Setuju? Dilindungi, ditawarkan, itu fasilitas. Tapi Ezra puasa dan dia dapat iman. Ada cara supranatural. Tak perlu pakai tentara berkuda, tak perlu pakai pasukan berjalan kaki. Malaikat Tuhan akan jaga. Akhirnya dia sampai selamat. Saya percaya waktu kita puasa, merendahkan diri, cari Tuhan, Tuhan mau lakukan hal-hal supranatural. Amin. Ini saatnya kita mengalami hal supranatural. Bulan September tanggal 22 kita akan undang Pastor John Manzi khotbah di gereja kita. Kalau nggak di sini, di Lansibut. Dan hamba Tuhan ini bergerak dalam supranatural keuangan. Daniel kesaksian untuk dapat pimpinan sinode, kenapa beliau ingin sebanyak mungkin jemaat GKRI itu ikut. Beliau cerita semua jemaat kami yang didoakan Pak John Manzi breakthrough bisnis. Ada yang tiba-tiba buka tambang mangaan di Sulawesi Tengah. Ada yang sekarang bangun hotel. Mereka bilang jemaat kami sekarang lagi liburan, 50 orang keluar negeri. Ada tim Kutub Utara, ada tim Eropa, ada tim Australia. Ya, kita di KTT masih tim Mangga 2, tim Citos, tim Margonda. Liburan di mana? Margonda. Ani berdoa supaya breakthrough, amin. Itu supernatural. Bukan karena saudara kerja gak malas, tetap harus rajin, amin. Tapi harapkan berkat supernatural. Jadi sebabnya saudara yang belum daftar gala dinner, please lah. Ini bukan hanya promosi, untuk datangkan Dr. John Manzini itu gak sembarangan sinode. Itu pertama. Anda punya uang banyak juga, butuhnya mau datang. Bayar Pak 200 juta sekali bicara, no connection, no. Cuma siapa kamu? Itu pertama sudah anugerah. Nah, kita punya hubungan dengan City Harvest Church. Serta rekomendasi GKRI akan datang. Tapi yang kedua, dia ini besar. Kenapa kita bisa undang? Kita rame-rame, kita undang untuk event PPJ. Dan yang dapat cuma GKRI, GDS dan GKTT. Habis itu Bali. Udah itu ke gereja lain. GKRI cuma dapat 2 Pak Richard yang awal ke depan. Bisa nggak datang? Wah nggak bisa. Udah umur nggak kuat. Di GDS yang haleluya sore GKTT nggak bisa. Itu udah 2 maksimal. Jadi kalau kita berpikir, aduh bayar harga yang terlalu mahal dan sebagainya, jauh lah yang kita dapat. Amin. Jadi kalau ada yang belum daftar, ini bukan promosi, ya sekali promosi awal, saudara segera daftar. Setahu saya masih di bawah 200 orang, cuma GKTT. Padahal kita harapkan 500 orang. Belajar, amin.
bayangkan kalau suruh punya penghasilan besar sementara dia masih sekolah. Bisa nggak? Bisa. Itu yang namanya supranatural. Kita harus hidup dalam alam supranatural. Ezra, dia punya dua pilihan. Cara rohani atau cara biasa. Dia ambil cara rohani. Caranya gimana? Dia cari Tuhan. Dia berpuasa. Cari Tuhan dengan berpuasa. Amin. Lalu yang ketiga, apa hak istimewa anak Tuhan? Dia cari Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Kenapa kita harus sering berdoa? Karena doa kita didengar oleh Tuhan. Sangat menyedihkan, ada orang-orang di luar sana yang doanya gak dijamin didengar oleh Tuhan. Mereka lebih sering berdoa dibandingkan kita. Dijamin kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, kalau kamu berseru kepadaku, aku akan jawab. Tapi kita jarang berdoa. Saya mau menghakimi lah, saya sendiri saya harus lebih banyak berdoa. Oh, pastor saya berdoa, ya kita berdoa. Tapi masalahnya doa kita didengar oleh Tuhan. Sayang banget kalau nggak sering-sering dipakai. Dan setuju katakan amin. Kenapa kita harus minimal sekali seminggu kita datang doa sama-sama? Itu terlalu sedikit. Karena ini didengar oleh Tuhan. Semua agama itu berdoa. Ada yang pakai jadwal, ada yang pakai ritual, diatur. Sampai ateis sebenarnya berdoa. Satu kali ini cerita ilustrasi saya sendiri. Coba baca Mao Zedong, berapa yang tahu Mao Zedong? Mao Zedong itu tokoh Cina, tokoh komunis terbesar. Satu kali naik pesawat, ini wartawan yang melihatnya yang cerita. Dia lagi naik pesawat, tiba-tiba ada vakum, udara kosong. Ini orang anti Tuhan, gak percaya Tuhan. Dia teriak sama saudara, "Oh my God!" Kaget semua sisanya. Orang yang gak percaya Tuhan, ada waktu lagi krisis, teriaknya, "Oh Tuhanku." Jadi semua orang itu berdoa, tapi cuma doa kita yang didengar dan doa kita berkuasa. Kenapa? Karena dinaikkan dalam nama Yesus. Yohanes 14:13 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam hati." Kalau kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus janji, Tuhan akan lakukan. Yang percaya katakan amin. Itu sebab kenapa kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, doa kita didengar. Ada satu orang PDM di GDS, dia punya kerinduan untuk menjangkau keluarganya yang non-Kristen, namanya Ibu Wanti. Kalau yang datang di ibadahnya Pastor Acosta, yang lihat ada ibu joget-joget. Siapa yang datang? Bisa katakan. Ada yang sampai terakhir, udah selesai dia nari-nari. Itu bukan orang miskin, dia punya pabrik cukup. Dia importir, dia semua souvenir sinode dari dia persembahan. Orang yang secara sosial kaya, secara pendidikan bagus, dan orangnya pemalu. Makanya cerita ke Pastor Leo, Pastor saya ini pemalu, tapi saya nggak tahu bisa dilawan sama Tuhan. Nari di depan. Makanya kalau kita jahit-jahit belum punya pabrik, saudara aneh lah. Orang belum punya pabrik aja pakai roll di depan, bukan eksentrik, bukan lagi sakit jiwa atau stres, dilawan sama Tuhan. Terus singkat cerita sesudah itu didoakan oleh Ibu Dina dan dia dapat karunia nubuatan. Suatu hari dia mimpi, dia list 19 nama keluarga besarnya. Ini keluarga internasional, tinggal di Taiwan, tinggal di Hong Kong, tinggal di Singapura, tinggal di US, tinggal di Australia. Dia list 19 nama. Dia bilang ke Bu Dina, saya dapat mimpi dari Tuhan. Ini 19 keluarga ini nanti mau terima Yesus. Dia udah doakan, sudah didoakan, dan mulai dikontak satu-satu. Untuk apa? Awal Januari, awal tahun depan, mereka mau bikin retreat di Jakarta. 19 orang keluarga ini dari berbagai belahan dunia mau terbang ke Jakarta. Bukan orang Kristen untuk ikut retreat. Mereka mau dengar Injil, mereka mau dilawan. Mereka bingung kenapa ada saudara saya ini kok jadi kayak gini sekarang. Apa berdoa? Kalau kita pikir mustahil pasti orang tua saya bisa dimenangkan. Keras. Berdoa. Mustahil pasti teman saya, dia mau gak peduli, hidupnya diikat sama dosa. Makanya berdoa, cari Tuhan. Mustahil lah negara ini bertobat, di Indonesia ini mah koruptor semua isinya. Makanya kita berdoa. Tuhan gak minta mereka yang berdoa, Bapak Saudara. Tuhan minta umatku yang atasnya namaku disebut berdoa. Kita yang diminta berdoa. Kita gak bilang Tuhan gak anggap mereka, Tuhan mengasihi semua orang. Tapi karena kita ini umat Tuhan, kita yang harus berdoa.
Doa sekali lagi, kita yang harus berdoa. Doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena doa kita dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan sia-siakan. Datang tiap minggu. Doa tim inti datang. Dan komsel keluarga. Yang berapa yang terlambat, kita doa dulu. Komsel berdoa. Amin. Amin. Ya, saya minta tadi download video gereja Dr. Cho di Korea Selatan. Connectionnya lambat, juga agak mepet saya mintanya. Kenapa gereja ini lakukan banyak hal yang besar? Karena memang jemaat ini diajar untuk berdoa. Dr. Cho berhasil. Dan waktu di Bandung, beliau bilang, ya Dr. Niko, kamu berhasil untuk ngajar jemaat kamu untuk menyembah Tuhan. Nah itu udah DNA. Nah kita itu DNA. Kita berdoa, kita cari wajah Tuhan itu antusias. Kita cari wajah Tuhan itu sungguh-sungguh, kita gak jahit. Itu DNA kita. Kita harus berhasil ajar jemaat, ajar bapak komsel cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kita berdoa sungguh-sungguh. Waktu di Korea, mereka berdoa itu kayak ada apa ya, liturginya. Kalau mereka berdoa, mereka harus bilang gitu, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu sampai diajar. Saya pernah terhasil salah seorang pendeta bilang, kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kita harus berseru dulu. Dari 33. Nah, bahasa Korea itu cirio. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Iya, tetap sih sama doa dalam nama Yesus. Tapi kesungguhan berdoa. Saudara nggak mungkin doa biasa-biasa kalau saudara udah teriak di awal, betul ya? Tuhan, terima kasih Tuhan, nggak mungkin. Kalau saudara dari awal udah wah, benar ya? Tuhan nggak budak. Saya percaya Tuhan nggak budak. Doa dalam hati pun Tuhan dengar. Tapi doa yang sungguh-sungguh itu, kitanya yang punya tanggung jawab. Saudara ngerti maksud saya? Kenapa kita datang cari Tuhan ke tempat ini? Karena kita mau berdoa sungguh-sungguh. Kita bukan hanya sekedar diberkati oleh firman Tuhan, Tuhan kita katakan. Berdoa seperti apa yang Tuhan mau? Banyak contohnya di Alkitab. Yesus merebahkan diri, peluknya itu bertetesan darah. Dia sungguh-sungguh berdoa. Elia sungguh-sungguh berdoa. Saudara, kita baca di 1 Raja-Raja, Elia berdoa dengan mukanya di antara kedua lututnya. Itu beberapa kita itu udah susah, udah mustahil makan. Ya. Tapi itu bicara apa? Itu bicara kesungguhan. Jadi bukan sembarang doa, saya datang hari Jumat berdoa. Doa seperti apa dulu? Saya nggak mau menghakimi. Kita yang jawab. Apakah ini cuma sekedar bagian dari kegiatan gereja atau saudara doa dia seperti? Saya percaya yang di Korea itu bukan orang-orang yang bermasalah semua, mereka orang sukses kok. Saya pernah satu kali jadi translator seorang pendoanya gerejanya Dr. Cho. Ini waktu saya masih single waktu itu ya. Saudara tahu kalau ya kita dulu teriak tuh sampai habis suara ya. Brother, pray louder. Saya udah bilang udah full. Ada tahu kalau saya berdoa, sebagian tahu ya kalau saya teriak itu udah ada Bluetooth speaker di sini. Pray louder. Wah, terpajak, terbakar. Dia bilang, apakah suara itu menentukan keseriusan? Iya. Kalau dia tuh udah wah gitu, nggak mungkin gak sungguh-sungguh berdoa. Benar nggak? Halo? Setuju sama saya? Kalau orang itu ekspresinya pasti dia sungguh-sungguh, nggak mungkin pikirannya melayang-layang. Hebat banget. Dia bisa melayang-layang tapi dia gini. Sakti itu, susah itu. Tapi kalau udah lagi gini, itu kemungkinan dua. Saya juga nggak menghakimi. Ada sih yang tenang, fokus. Tapi mungkin 80% itu nggak jelas kemana tuh pikiran. Apa yang itu berdoa? Maksudnya sih enggak. Doa itu komunikasi. Badan kita di sini, pikiran kita di luar, kita nggak lagi berdoa. Itu sebabnya kita berdoa ekspresif. Apa yang jadi liturgi? Kalau itu baik, kenapa enggak? Seru kepada Tuhan. Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita pahami.
Lalu yang keempat, apa hak istimewa kita masuk hadirat Tuhan? Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu istilah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan itu ada protokolnya. Katakan ada protokolnya. Ketemu presiden aja ada protokolnya. Kau sama presiden lah. Pak Jokowi itu ya, Om Boy suka berapa kali ke Jokowi, lewat biro ini, ada astagfirullah, gubernur. Ini raja di atas segala raja. Oh puji Tuhan, oleh darah Yesus kita dilayakkan untuk masuk. Satu sisi dia. Tapi sisi lain kita harus persiapkan diri kita untuk bisa cari Tuhan dan ketemu dia. Bukan dari pribadi Tuhan. Tuhan itu udah gak ada masalah. Waktu Yesus mati di kayu salib dan dia bilang sudah selesai. Dari pihak Tuhan gak masalah. Temui aku kapan saja. Tapi dari kita harus persiapkan diri. Misalnya Pastor Leo selalu singgung, gak mungkin saudara bisa cari Tuhan dan ketemu Tuhan sambil update status. Gak mungkin. Hebat banget. Pikirannya bisa fokus. Gak mungkin. Karena kita perlu nyanyi. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Yaitu protokol. Karena Tuhan tahu manusia itu kelemahannya. Pikiran itu gampang melayang-layang. Betul? Kita badan bisa di sini, pikiran itu bisa lagi di rumah. Kita lagi di rumah, pikiran kita di kantor. Bisa Pak. Manusia itu makanya nyanyi. Makanya nari. Supaya kita dipersiapkan. Oleh istilah saya coba secara protokolernya itu kita dipersiapkan. Imam besar itu harus dipersiapkan step demi step. Bajunya, itunya. Saya nggak ngerti secara rohani, masing-masing ada tafsirannya. Tapi orang itu harus dipersiapkan untuk ketemu Tuhan. Dan kalau kita nggak lewati persiapannya, kita nggak akan nikmati ketemu hadirat Tuhan. Karena saya mungkin. Kenapa waktu memuji Tuhan antusias? Itu bagian dari protokolnya. Mazmur 100 ayat 2-4. Mari kita lihat apa yang Tuhan tetapkan kalau mau ketemu dia. Beribadahlah kepada Tuhan. Katakan beribadah. Bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, suka nonton bola tahu maksud saya sorak-sorai. Ada tuh sorak-sorai setengah. Ada di stadion. Sorak-sorai itu maksud Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Katakan nyanyian syukur. Jadi pintu gerbangnya bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Katakan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu masuk dalam hadirat, pertama sukacita. Tanggalkan semua beban yang lain, masalah yang lain. Tanggalkan sukacita. Kita ketemu Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan apa? Dengan puji-pujian. Dengan sorak-sorai. Dan berdasarkan pengalaman, menurut saya apa yang menghalangi jaim? Dan menurut saya itu bisa diubah. Berapa banyak yang dulu, ya termasuk saya lah ya. Waktu saudara pertama kali datang ke GKPT, mendengar bahasa roh, saudara mungkin gak bilang anti atau sesat, tapi agak canggung, kadang-kadang. Jadi ya, untuk saya dulu tinggal di Bandung, udah ke Buyut kanan. Saya gak bilang sesat, atau lebih itu lagi. Berapa banyak saudara begitu masuk di GKPT, canggung angkat tangan untuk pertama kali. Angkat tangan aja, angkat tangan. Sebagian sih. Ini yang gue cari dari dulu. Oh, gue lama di GPIB, HKBP, gak boleh angkat tangan. Apa gitu? Gak ada. Tangan lebih tinggi. Sekarang mari angkat tangan, betul ya? Bahasa roh, tepuk tangan juga. Ada yang tepuk tangannya kagok gitu ya, gak enak gitu dilihatnya gitu ya. Sekarang udah enjoy gitu ya. Dulu tuh kan harus posisi gak enak gitu ya. Itu kebiasaan. Menari sama. Saya tiba dancer. No thank you. Saya feel yang ngelihat saya di rumah itu cuma istri saya sama 2 anak saya. Mereka ketawa ngelihat saya menari. Makanya saya ini dancer ministry sebetulnya. Dan limited edition. Gak enak ngelihat saya. The only audience, satu-satunya audience kita waktu kita menguji menyembah Tuhan itu cuma audiens.
audience. Kita nyanyi, is God. Jadi pertanyaannya, kalau kita dibalik begitu, ngelihat kita datang ke gereja, gimana? Itu aja sih. Jawab aja masing-masing. Terkesan gak? Daud itu sangat mengesankan hati Tuhan. Raja, narinya kayak ABG. Karena ABG narinya kayak raja. Jadi takut gebetannya menilai dia rendah. Nari dia ilfil itu diputusin. Kalau nggak di sini, amen. Nah, sekali lagi itu kebiasaan. Itu coba katakan kira itu kebiasaan. Kira kita berubah dulu. Kenapa anak kecil itu Yesus bilang jadilah seperti anak kecil? Oh, aduh anak kecil. Menari loncat di depan presiden jadi nggak peduli. Kenapa kita? Nggak jahit. Itu hak istimewa. Saudara, ada banyak orang pakai ritual macam-macam. Kan itu hak itu kan. Tapi kita anak Tuhan waktu kita menari di hadapan Tuhan, bernyanyi di hadapan Tuhan. Itu menyentuh hati. Amen. Yang kelima, apa hak istimewa kita? Pertobatan kita dihargai Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik ini bertobat. Kalau kita ikuti pelajaran di kelas, berbalik itu tindakan di luar sebagai hasil dari perubahan di dalam. Pertobatan itu bukan hanya untuk orang yang belum kenal Yesus. Wah, dia belum terima Yesus, dia harus bertobat. Contoh yang paling bagus mengenai pertobatan itu di Lukas pasal 15. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. 2-3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia 17 dia menyadari, katakan menyadari. Itu di pikiran, di dalam hati dia sadar. Aduh, kalau saya hidup seperti ini terus, hidup saya akan hancur, hidup saya akan rugi, hidup saya akan minus, hidup saya akan binasa. Dia sadar. Tapi di ayat ke-18 dikatakan aku akan bangkit. Katakan bangkit. Dia bangkit dan pergi, ada tindakan di luar. Dan sekali lagi ini bukan hanya untuk orang yang jauh dari Tuhan. Kita semua perlu bertobat. Pastor Phil pernah khotbah di City Harvest. Pastor Tim Hawk yang cerita waktu beliau khotbah di SOP di Jakarta. Dia bilang, kalau Tuhan tanya satu hal, apa yang kau mau? Pastor Phil bilang, aku mau repentance spirit, roh yang bertobat. Karena kalau saya punya roh yang bertobat, saya dapat semua. Waktu anak hilang itu kembali, dia bertobat, dia dapat semuanya. Dia nggak perlu minta statusnya, dia nggak perlu minta rumah, dia nggak perlu minta kawan, dia dapat semua. Saya dia bertobat. Menurut saya itu permintaan biasa. Gampang nggak bertobat? Enggak. Saya percaya itu menyangkut kehendak bebas. Ya, pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kitanya yang harus ambil keputusan. Saya mau bertobat, saya mau berubah. Selama kita bilang nggak, saya bertobat. Dia yang salah, kita bertobat. Kalau kita bilang ya, saya mau. Pertobatan kita dihargai. Saya percaya kalau kita bertobat, Tuhan kasih banyak hal dalam hidup. Amin. Sekali lagi, yang ditunggu Tuhan itu bukan pertama-tama pertobatan orang di luar sana. Orang di luar sana memang lagi jauh dari Tuhan. Yang Tuhan bilang, umatku berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Cara kita mencari Tuhan adalah bertobat. Cara kita mencari Tuhan adalah bertobat. Cara kita mencari Tuhan adalah puasa. Cara kita mencari Tuhan adalah dengan beribadah. Apa hasilnya? Di bagian akhir dikatakan Tuhan mendengar. Aku akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Lalu saudara, kalau kita mau didengar, kalau kita komunikasi, kita butuh yang namanya handphone sama providernya. Betul ya? Semua ngerti ya, paham ya? Saya punya handphone pakai Asia di Singapura, nggak penting banget, betul ya? Punya provider, nggak bisa, providernya nggak masuk. Asia masuk ke Singapura ya? Kalau saya nggak bisa roaming ya.
Oh ya, di tepi selatan ya. Atau orang ngerti maksud saya ya. Kenapa agama lain itu punya handphone dan punya casing, tapi nggak sampai ke surga? Handphonenya nggak ada. Tuhan nggak bisa. Bukan Tuhan itu beda-bedakan. Itu tadi bilang berdoa dalam nama Yesus. Kenapa perlu kita yang berdoa? Karena dalam nama Yesus. Kalau Tuhan tidak mendengar, dia tidak bisa bekerja. Tapi yang kedua, Tuhan mengampuni. Katakan mengampuni. Lebih semangat, mengampuni. Yang diampuni di sini, kalau kita baca konteksnya itu dosa suku bangsa. Memang kita bertobat masing-masing. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, kalau ada 10 orang benar saja, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Sisanya mereka masih berbuat jahat. Tapi ada 10 orang yang cari Tuhan, yang berdoa, yang berpuasa, yang mau bertobat. Aku gak akan binasakan. Itu berlaku sampai sekarang. Untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk keluarga kita. Kenapa terus datang berdoa? Karena kalau bukan kita yang doakan lagi keluarga kita, siapa? Siapa lagi yang doakan bangsa kita? Kenapa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Karena kita harapan. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan. Di Kisah Rasul 3:21 ada, ini ayat tentang akhir zaman. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kapan Yesus datang, sudah segala sesuatu dipulihkan. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Ini ayat firman Tuhan yang benar. Dan kapan Tuhan memulihkan? Waktu kita berdoa, waktu kita cari Tuhan. Itu sebabnya kita akan berdoa sekarang. Tapi saya minta kita jangan berdoa biasa-biasa. Yang mau katakan amin. Doa, saya percaya kuantitas itu perlu. Makin panjang, makin bagus. Yesus berdoa 3-4 jam. Tapi lebih daripada kuantitas, kualitas, kesungguhan. Sungguh-sungguh berdoa, fokus konsentrasi. Dan sekarang saya sudah sampaikan tadi. Seringkali kita mau fokus, tubuh kita ini, pikiran kita. Makanya Tuhan tolong lewat ujian, lewat penyembahan. Amin. Nanti ya kita masih ada waktu, kita pujian dulu. Jadi gak boleh musik ya, kita mau puji Tuhan. Kita enggak lama puji Tuhan, tapi antusias. Katakan antusias. Nikmati kata-katanya, itu tujuan Tuhan. Kenapa kita perlu nyanyi? Sebab di seluruh dunia ini agama satu-satunya yang pakai pujian itu cuma Kristen. Yang lain itu niru. Bahkan ada satu agama tertentu menganggap nyanyian itu melemahkan. Salah. Itu cara setan untuk menggagalkan. Setan itu gak suka pujian penyembahan. Karena itu Tuhan. Tapi Kristenan, kenapa pujian itu? Karena Tuhan ngerti kita. Kita sudah susah lah. Ada datang dari kantor, lagi mumet, lagi punya masalah, tiba-tiba masuk, wah dilawan Tuhan enggak. Ada juga orang bete, kita ke kabos, kita teman kotega ya, nyanyi. Setelah puji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kenapa seperti itu? Tanya sama Tuhan. Secara psikologis kenapa urutannya seperti itu pastor? Kenapa nggak langsung aja pastor? Tuhan bisa gitu. Makanya di Komsel itu ada seperti itu. Dan ikuti, katakan ikuti. Jangan percayalah kita nggak akan sampai. Ngalir aja itu yang dari Tuhan dari tetap. Kita pujian, kita penyembahan, habis itu kita berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan segala perbuatan. Kenapa doa kita didengar oleh Tuhan? Mungkin nggak langsung dijawab besok. Tapi setiap kali kita berdoa ada dampaknya. Yang setuju katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan pernah dapat penglihatan. Setiap kali kita berdoa itu seperti mengisi cawan Tuhan. Berapa kali? Tidak tahu. Begitu cawan itu penuh, dia akan tumpahkan. Nah kita nggak tahu cawan kita seperempat penuh, setengah penuh, atau hampir penuh. Tapi yang penting setiap kali kita berdoa, kita lagi isi cawan kita. Makanya berdoa sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian.